Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Karisma dengan NIM 2011022577. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan topik pembahasan Partai Politik dan Partai Golkar. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. Sejarah partai politik. Sejarah partai politik di dunia. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di suatu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka, dalam perkembangannya, kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis yang mewakili aspirasi rakyat. Pada permulaannya, peranan partai politik di negara-negara barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntunan raja. Namun, dalam perkembangannya, kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. Perkembangan selanjutnya adalah dari barat. Partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara baru, yaitu Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan bergerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Sejarah partai politik di Indonesia. Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan dalam setiap kurun waktu, yaitu masa penjajahan Belanda. Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Pada tahun 1939, terdapat beberapa fraksi Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan Muhammad Husni Tamin, PPBBP atau Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra di bawah pimpinan Prawoto, dan Indonesia National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Di luar Dewan Rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk Komite Rakyat Indonesia yang terdiri dari Gabungan Politik Indonesia yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang dibentuk tahun 1937, dan Majelis Rakyat Indonesia yang merupakan gabungan organisasi buruh. Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam Volksraad, yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra, dan Indonesia National Group. Sedangkan di luar Volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partai-partai politik dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia. Di dalam KRI terdapat Gabungan Politik Indonesia, MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia, dan MRI, Majelis Rakyat Indonesia. Fraksi-fraksi tersebut merupakan partai politik yang pertama kali dibentuk Indonesia. Masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang. Hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai, yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin atau Partai Masyumi yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Dan terakhir, masa pasca proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.
Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah partai-partai politik Indonesia. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Dan pembahasan yang terakhir yaitu Partai Golkar. Partai Golkar atau Golongan Karya sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pada tahun 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi pemilu. Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik, baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional atau golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Pada pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 kelompok induk organisasi atau KINO. Yaitu pertama, Koperasi Serbaguna Gotong Royong, kedua, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, ketiga, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, keempat, Organisasi Prosesi, kelima, Ormas Pertahanan Keamanan, keenam, Gerakan Karya Rakyat Indonesia, dan yang ketujuh, Gerakan Pembangunan. Sejarah Partai Golkar. Dalam pemilu 1971, pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada pemilu-pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu pada pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS dan sebagainya. Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Dan untuk pertama kalinya mengikuti pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu, partai politik adalah organisasi politik yang mengenai ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Partai politik di Indonesia pertama kali dibentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Meskipun sistem politik di Indonesia bersifat multipartai, namun pada masa Orde Baru sempat terjadi pemutusan kekuatan sehingga partai politik hanya ada 3 partai. Yang diperlukan oleh partai politik bukan hanya dukungan, tapi juga kesabaran pemilih untuk memberikan kesempatan kepada partai politik pilihan, agar partai politik Indonesia bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.